Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa di rumah, shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sekarang ini waktunya menunggu berbuka, tapi masih cukup lama, mendingan ikut majelis ilmu. Tema kita pada hari ini adalah Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Nah, tadi Ustaz kan ada pertanyaan untuk memegang mushaf. Ya, memegang mushaf. Nah, terkadang Ustaz kalau kita lihat di masjid-masjid, bahkan mungkin seperti di Bengkulu, di Majaraya, qiyamul lailnya kan imamnya kan membaca Quran besar. Mungkin ada pengalaman Ustaz bisa di-share kepada teman-teman kita ada di rumah ini berkaitan dengan agar kita maksimal dalam qiyamul lailnya. Silakan Ustaz. Ya, kalau di Bengkulu selain Masjid Raya ada beberapa masjid juga yang menyiapkan Quran besar dan cetakan besar lalu dibuat tempatnya, ada dudukannya. Artinya bagi yang mereka melaksanakan qiyamul lail biar bacaannya varian, tidak hanya surat itu, ayat itu, maka boleh menggunakan mushaf tadi. Kalau ada yang megang yang kecil atau membaca yang besar, itu bisa. Tapi tadi membacanya itu per halaman. Jadi ketika rakaat pertama halaman yang satu, rakaat berikutnya halaman kedua. Setelah salam dia buka lagi. Jadi nggak bolak-balik ketika sholat. Jadi satu salam itu dengan dua halaman. Karena nggak mungkin ya, imamnya nanti pas dia ini dia buka Quran. Nah, sementara pengalaman saya di Malaysia karena sedang menempuh pendidikan di Provinsi Kedah itu, saya perhatikan di sana itu kan kalau di perumahan itu mereka masjidnya cuma satu. Di tempat saya itu kalau kita ini kan setiap RT ada masjid. Dia nggak, dia musola namanya. Bangunannya nggak besar-besar, tapi karena dia musola itu optimal untuk jamaah 5 waktu. Sholat 5 waktunya di situ mereka. Masjid itu digunakan untuk Jumat dan sholat Id. Sehingga di tempat saya itu masjid perumahannya sama ke Masjid Raya kita di Batul Izzah Bengkulu ini. Parkirnya luas, masjidnya besar, dan terasa betul kalau sholat itu rame kayak lebaran. Nah, di Kedah itu di Malaysia itu saya perhatikan musolanya itu di depan dari dinding depan imam itu maka pakai printing surat sajadah. Berarti asum saya, dan karena di setiap Jumat pagi mereka itu baca sajadah, imamnya membaca tulisan di tembok itulah. Oh, yang di printing, bukan Quran besar. Bukan Quran besar, di printing. Jadi di dinding itu dia printing, ditempel di dinding. Mungkin ada imam yang hafal, ada yang tidak. Kalau tidak hafal, mereka membaca di situ saja. Bahkan di sebelah posisi kanan itu ada printing surat Al-Kahfi yang halaman depannya itu dan akhirnya dan surat Al-Baqarah. Dan mereka juga punya kebiasaan membaca itu surat Al-Kahfi ke malam Jumat. Nah, dari sini artinya saya punya sedikit pandangan, ya boleh saja tadi kita menggunakan bacaan yang di luar hafalan kita. Nah, kalau di Malaysia tadi dia ada print betul di depan itu. Jadi jelas yang membacanya itu kan, nggak perlu megang Quran lagi. Apalagi kalau sudah tahu di mana titik berhentinya, di mana melanjutkan ayat berikutnya. Nah, inilah pengalaman saya yang menandakan bahwa boleh saja kita menggunakan bantuan baca Al-Quran, baik physically dipegang atau yang di depan pakai yang besar, atau mungkin karena kita nggak biasa, sih belum pernah ada. Benar. Karena memang space dinding rata-rata kecil kadang kita nggak ada tempat printingnya. Kalau di sana mungkin karena sudah terbiasa setiap bangun musola ada space khusus, jadi depan tuh nggak ada gambar-gambar Ka'bah, nggak ada. Printing itu dipasang mereka karena mereka membiasakan sholat sajadah di Jumat pagi. Ya, benar itu Ustaz. Kalau kebiasaan kita mungkin di Indonesia di Bengkulu depan itu gambar Ka'bah ya. Nah, jadi ini mungkin sesuatu yang bisa kita tiru. Nah, tadi berkaitan dengan ketika kita memegang mushaf, Ustaz Fahran menyampaikan ya harus ada cara megang yang benar ya, jangan sampai terlalu banyak pergerakan, maka di pojok kanan rakaat pertama, di pojok kiri rakaat kedua. Nah, ini Ustaz mungkin simpulan kita pada kesempatan ini dan nasihat yang bisa Ustaz sampaikan kepada pemirsa di rumah berkaitan dengan qiyamul, apa saja yang akan diraih ketika kita bisa maksimalkan Ramadan dengan qiyamul-qiyamulnya.
Baik, tentu sebagaimana sebuah kompetisi, perlombaan, ujian, kenaikan, semua itu kan disebutkan oleh ulama innal a'mal bi khawatimiha. Semua itu akan dilihat ujungnya, endingnya seperti apa. Nah, apa yang telah kita lakukan sejak awal pra Ramadan, ongoing Ramadan sampai pasca Ramadan itu akan terlihat. Nah, Ramadan di akhir ini kan waktu yang sangat baik. Di Ramadannya baik, akhir Ramadan juga diberikan keutamaan luar biasa yang Nabi sudah mengajarkan, Allah juga sudah menjelaskan di malam itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pemirsa adalah bentuk jawaban Allah terhadap permintaan Nabi. Nabi itu dulu bermohon ke Allah, bahasanya curhat bahasa kita, ya Allah, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, amal ibadahnya baik-baik, ya banyak. Sementara umatku itu aksaruha a'maran wa aqalluha a'malan, umurnya pendek-pendek, kebaikannya sedikit-sedikit. Jadi pengen, ya Allah, gimana umatku ini. Makanya mendengar Nabi itu pengennya kita tuh banyak kebaikan, hidup walaupun umur pendek, dikasihlah Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang keberkahannya ibadah malam itu kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Artinya kalau dalam tahun mungkin 83 lebih kurang. Nah, umur kita yang sekian-sekian itu kan mungkin tidak semua full kebaikan. Nah, untuk mendongkrak umur yang pendek, kebaikan yang sedikit, dikasih Lailatul Qadar oleh Allah. Nah, bagi siapa? Bagi yang mau menjemputnya. Bagi mereka yang mau ikhtiarkannya, mengupayakannya. Kalau tidak mau ya sudah. Kalau kamu mau segitu ya semua ada konsekuensi. Nah, oleh karena pemirsa, ketika memang Allah masih memberikan kita kesempatan Ramadan ini, mari semakin kita perbanyak kuantitas dan berusaha dengan kualitasnya secara bersamaan, termasuk qiyam-qiyam Ramadan kita. Kalau bisa jangan tinggalkan, mau ditambah qiyamul lail pasca tidur menjelang sahur lebih baik. Dan mudah-mudahan itu memang nanti akan menjadikan salah satu kemuliaan kita di mata Allah. Dalam satu riwayat Imam Malik ya, dan Hakim secara kualitas dia hasan disebutkan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail. Salah satu yang menjadikan orang beriman itu mulia adalah dengan mereka terbiasa mendirikan qiyamul lail. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ramadan ini memberikan kita keberkahan dan bisa merubah perilaku kita, kebiasaan kita yang tidak baik menjadi baik. Teruslah bermohon kepada Allah agar ibadah kita tetap bisa diterima, diridhoi, dan kita juga tetap berjuang agar istiqomah dalam ibadah baik di Ramadan maupun pasca Ramadan. Masya Allah, luar biasa pemirsa di rumah. Itu tadi materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, Ustadz Haji Ahmad Farhan SSMSI. Kita doakan semoga PhD-nya cepat selesai, amin, amin. Ya, sehingga nanti bisa kontribusi yang lebih dalam rangka mencerahkan umat. Jadi menarik pemirsa di rumah yang disampaikan tadi, pemenang itu bukanlah yang start duluan. Nah, karena kita ini berkaitan dengan Ramadan ini kadang kita startnya gas full, akhirnya ketika di tengah nge-gym. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita, karena Allah melihat itu di akhir. Barang siapa yang sampai kepada akhir, maka dia husnul khotimah. Nah, kadang kita terlalu ngegas di awal, maka kita nge-gym di akhir. Mudah-mudahan kita tidak dikategorikan yang seperti itu, sehingga kita bisa maksimalkan Ramadan dan kita keluar menjadi la'allakum tattaqun. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Dan bisa di rumah, saya Armin Teddy, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.